Ya, saudara, inilah ekspresi Ronald Tanur sesaat setelah mendengar vonis bebas yang dibacakan Hakim Erin Tuah Damanik pada 24 Juli. Di tengah kemajemukan serta dinamika masyarakat, metode penegakan hukum menjadi sorotan dan juga pertanyaan publik. Apakah sudah memberikan kemanfaatan atau sudah memberikan kepastian hukum? Atau apakah sudah memberikan keadilan bagi masyarakat? Kini, kelompok kami akan menyajikan berbagai pandangan dan juga jawaban dari setiap lapisan masyarakat mengenai keadilan di Indonesia. Berikut videonya. Di sini saya sedang bersama dengan salah satu advokat, yaitu Ibu Wulan. Nama saya Muhammad Tegas Fatih dari Visipol jurusan HI. Nama aku Otniel Rahadian Sumbiring, sering dipanggil Otniel. Aku siswa dari SMA Negeri 1 Yogyakarta. Ibu atas nama siapa kalau misalnya boleh tahu? Fitri. Oke, Ibu Fitri. Penegakan hukum itu adalah upaya bagi masyarakat yang berusaha mencari solusi hukum menggunakan kaidah, norma, atau aturan yang berlaku sebagai sarana rujukan atas permasalahan hukum yang sedang dihadapi. Hukum Indonesia pun masih kurang adil karena kadang masih lancip ke bawah dan kumpul ke atas begitu. Ada suatu perbedaan. Belum. Contoh seorang nenek mencuri pisang atau singkong, istilah kata, sampai di pengadilan. Giliran mereka-mereka yang berdasi, ya. Mungkin kalau dari saya, itu belum. Walaupun secara normatif kita ada namanya Indonesia negara hukum, kemudian ada institusi hukum dan juga ada hukum yang sudah tertulis, tapi memang pada praktiknya kita masih jauh dari kata adil itu sendiri. Itu memang menjadi hal yang sangat subjektif bagi para pihak yang berperkara. Tetapi yang jelas kita pahami, ketika masyarakat melihat bahwa ini tidak sesuai prosedur, ini berjalan lambat atau tidak ada progres, ada beberapa mekanisme yang bisa dilakukan untuk melakukan monitoring, bahkan melakukan upaya aduan ketika dirasa itu tidak memenuhi unsur keadilan. Masih kita harus ada keyakinan itu, karena kalau kita tidak ada keyakinan itu, kita tidak akan percaya dengan adanya penegakan hukum di negara kita. Ada, walaupun masih banyak oknum-oknum yang menyelewengkan menyelewengkan kekuasaannya. Tapi kita memang harus yakin suatu saat Indonesia pun mesti akan bisa jadi negara yang penuh dengan keadilan, dan ini sih. Aku jujur percaya, tapi dalam suatu pelaksanaannya pasti banyak hal-hal yang kurang efisien dan kadang belum terlaksana. Tapi bagaimana pemerintah yang membuat suatu hukum, ada suatu revisi yang terus-menerus, dan ada yang suatu evaluasi, hukum sudah dapat melindungi, bahkan bukan cuma rakyat kecil, tapi juga seluruh kalangan rakyat. Dari standar keadilan itu sendiri, kan kayak misalkan dari yang pertama itu kesamaan di muka hukum. Jadi mungkin yang masih jauh dari kita itu adalah bagaimana masyarakat dengan ragam status yang berbeda itu bisa dilakukan secara sama di hukum. Nyatanya kita masih jauh dari hal tersebut, di mana ada masyarakat kecil yang masih susah mengakses hukum, kemudian sedangkan ada juga masyarakat yang kelas atas yang terlibat pasal-pasal hukum, tapi mereka dengan mudah bisa lolos dari hukuman tersebut. Itu kan masih jauh dari kata adil. Kemudian ada juga kayak transparansi penegakan hukum, kayak kita masih jauh untuk mengontrol gimana hukum ini berjalan, apalagi ada juga campur tangan politik di dalamnya. Jadi ada hukum itu masih diatur oleh politik, yang padahal seharusnya ini hukum menjadi memiliki tahta tertinggi, yaitu kan supremasi hukum di atas segalanya gitu. Tapi masih banyak politisi yang mengatok-atik hukum dan lain sebagainya. Keadilan itu kan memang harus merata. Cuman merata itu tidak terus disamaratakan, kan gitu. Kalau di kehidupan sehari-hari keadilan, contoh ya mungkin kalau ada suatu permasalahan nih, kita lihatnya dari permasalahan itu, dan kita melihat untuk
punishment-nya atau hukumannya atau mungkin sebab akibatnya dari permasalahan tersebut. Keadilan boleh adil, tapi tidak terus disamaratakan. Kalau dari aku sih, hukum itu sudah dibuat dengan baik karena sudah inklusif untuk membawa semua rakyat memiliki suatu kelebihan, kebutuhan, mencukupi masing-masing orang gitu ya. Dan pasti juga ada revisi yang dilaksanakan, ada suatu hukum-hukum baru yang dimana bahwa hukum itu juga dinamis, dia bergerak terus supaya bahwa hukum itu nggak stagnan di satu tempat, nggak berkembang sesuai dengan zaman. Tapi pastinya dalam pelaksanaannya agar hukum dapat berjalan dengan lancar, semua rakyat harus melakukannya. Nggak cuma satu kalangan, nggak cuma satu orang, nggak cuma dari pemerintah besar-besar aja, tapi dari rakyat kecil, rakyat sedang, bahkan rakyat-rakyat yang mungkin dapat dibilang milik kuasa juga harus melaksanakannya tanpa suatu perbedaan apapun. Mungkin yang pertama tadi balik lagi pada masyarakat dan juga institusi hukum itu sendiri, kita perlu pembenahan dan juga memberikan independensi atau kemandirian bagi penegak hukum, jadi agar tidak ada campur tangan dari pihak manapun, baik itu politik dan segala halnya. Kemudian selain pembenahan institusi hukum, juga dari masyarakat itu sendiri, kita dari yang paling sederhana kayak masyarakat harus juga mulai memperbaiki moralnya, kayak adil sejak dalam pikiran, apalagi kita mahasiswa, jangan sering melanggar sesuatu, jangan melakukan hal-hal yang seharusnya tidak dilakukan. Dan juga selain itu tadi kita sebagai mahasiswa juga harus turut serta dalam meningkatkan kesadaran masyarakat untuk ikut juga mengontrol hukum di Indonesia. Kayak kita harus melakukan tuntutan untuk melakukan transparansi ya kan, pemerintah agar mereka itu terbuka soal hukum gitu. Dan dengan tuntutan itu kan otomatis ya semoga dalam kelamaan juga pemerintah akan sadar dan merasa mereka diawasi oleh masyarakat seperti itu. Harusnya dari atas dulu baru ke bawah. Karena dari atasnya sendiri mencontohkannya seperti itu, ya bawahnya kan seperti itu. Seperti ya contoh pribadi, contoh kecil kita di rumah aja lah. Seorang ayah sama ibu punya anak dua. Kalau mereka tidak adil, pasti salah satu akan merasa terpojokkan. Iya. Nah, contohnya kan seperti itu. Dan kita pun nanti akan mindset ke kita sendiri akan seperti itu. Itu sih kalau menurut Bu Fitri. Jadi ya seperti keadilan itu memang tidak harus semua rata, keadilan itu semua sama dipukul rata, enggak. Cuman kita harus lihat dulu keadilan. Oh, contoh kalau yang mencuri ini keadilannya dia harus seperti apa. Kalau yang koruptor seperti ini sama-sama mencuri nih, cuman ini skala kecil, ini skala besar, itu apa kan gitu. Wawancara yang dilakukan oleh kelompok kami dengan berbagai narasumber mulai dari penegak hukum, mahasiswa, warga berpendidikan, security, hingga siswa SMA menunjukkan bahwa keadilan itu dipahami sebagai perlakuan yang setara dan berdasarkan aturan bagi semua orang dalam kehidupan sehari-hari. Sebagian besar narasumber menyebut bahwa penerapan hukum memang terlihat dalam aktivitas sehari-hari, namun belum sepenuhnya dirasakan adil. Banyak masyarakat memandang bahwa hukum itu kadang dianggap tajam ke bawah dan tumpul ke atas, terutama ketika melihat kasus orang kaya atau yang berkuasa yang lebih mudah lolos dari proses hukum. Hal ini memunculkan rasa ketidakpercayaan dan membuat sebagian masyarakat merasa bahwa hukum itu belum memihak pada yang lemah. Meski begitu, para narasumber tetap berharap bahwa hukum bisa menjadi alat perlindungan termasuk bagi masyarakat kecil, asalkan dijalankan secara konsisten, tegas, dan tanpa pilih kasih. Mereka juga menilai bahwa penegak hukum seperti polisi, jaksa, dan hakim mengambil peran yang besar dalam memastikan keadilan. Tetapi masyarakat juga perlu berperan aktif dalam menjalankan hukum dengan cara menaati aturan, berani melapor, dan juga mengawasi jalannya hukum. Secara keseluruhan, keadilan tidak akan tercapai tanpa adanya hukum. Namun, hukum akan benar-benar bisa dihadirkan dengan adanya integritas, transparansi, serta kesadaran antara pihak aparat serta masyarakat. Video ini menjelaskan tentang pentingnya kolaborasi antara semua pihak agar penegakan hukum di Indonesia dapat berjalan dengan adil dan baik.